Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bincang Bareng Manunggal episode ke-24. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah kehangatan dari jalan raya lewat kopi ramah kantong mahasiswa. Bersama saya, Zulfa Arya, dan bersama narasumber kami yaitu Davin Herdian. kali ini kami berkolaborasi dengan kopi kita yang akan membahas tentang bagaimana sih kesannya berjualan kopi di jalanan gitu. Oke, Mas Davin, boleh tahu nggak sih Mas, keseharian Mas Davin ini menjalani bisnis kopi kita bagaimana? Oke, jadi kopi ini kan kita basicnya kopi keliling ya. Iya, Jadi kopi keliling ini sebenarnya konsepnya memang eh, kita ini mendekati customer kita lah. Kita lebih dekat iya, sama customer kita dengan cara kita hadir di beberapa titik-titik yang memang cukup potensial ya tentunya. Artinya iya, di situ karena di sini memang marketnya mahasiswa, jadi kita hadir lebih dekat, kita datang ke tempat-tempat yang sekiranya mahasiswa itu sering lewat, iya, sering main mungkin atau beraktivitas dan lain sebagainya. Ya kesehariannya karena kita jualan kopi ya, iya, yang pertama kita pasti bikin kopi setiap iya, hari pasti. dan kita jualan kopi setiap hari insya Allah. Oke, boleh ceritain nggak sih Mas, awal mula dari kopi kita itu gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau kopi kita ini eh, jujur aja kita belum lama ya Mas, Belum kita lama ya masih Mas? baru lah. Iya, Kita mulai on berjualan di khususnya di area Tembalang Banyumanik ini iya. di sekitaran awal Oktober lah. Oh, awal Jadi Oktober bulan ya Mas? Oktober. Hmm, Nah, kenapa kok tercetus atau kita memutuskan buat yuk jualan kopi keliling karena memang basicnya saya sama istri saya ya, kebetulan saya ini iya. berdua sama istri saya. Kita tuh sebelumnya memang kerjanya di Oh, Jakarta. di Jakarta. Nah, selama di Jakarta itu kita memang sering nyobain kopi keliling yang ada di sana karena Iya, memang aslinya ya originalnya itu memang dari iya Jakarta. dari Nah, Jakarta ya Mas. karena kita nyobain ternyata loh kok harganya murah tapi kok enak juga Iya, buat sehari-hari kita kantoran cukup apa ya nyaman lah di kantong. iya terus Mas. Nah kita jadi kepikiran ayo coba deh bikin Bikin sendiri sendiri di di Semarang. Semarang. Nah kebetulan kita lihat mungkin area Tembalang ini rame ya, rame Rame Mas, iya mahasiswa. Nah, benar. kita coba kita hadir, kita coba buka di sini. Iya. Ya, gitu sih kurang lebihnya. Oh, tapi menurut Mas Davin gimana sih Mas tren ngopi mahasiswa saat ini? Kalau ngomongin tren ngopi, apalagi khususnya mahasiswa ya, Iya mahasiswa. tren kopi khususnya kopi susu ya mungkin. Kopi susu. Kopi susu ini kalau coba kita lihat ke belakang, eh, kayaknya pasarnya akan selalu ada deh, Selalu karena ada ya Mas? yang awalnya kopi itu bukan sebuah kebutuhan, Iya. jadi sekarang rasanya itu jadi sebuah kebutuhan. Iya. Terlepas dari entah itu mahasiswa atau mungkin yang sudah bekerja profesional kantoran tuh, ternyata mereka memang cukup erat lah sama kopi. Iya Mungkin awalnya benar. kopi hitam ya, Iya. kopi hitam, kopi tubruk. Iya. Cuman sekarang eh, mungkin banyak inovasi di luar jadi kopi susu. Lah ternyata market ini cukup apa ya seneng lah ya Iya. sama kopi susu. Iya. Dari kopi susu pun itu kan juga banyak varian yang lain ya, artinya Iya. bisa dikembangkan jadi banyak menu-menu yang seru, yang Iya. menarik lainnya Betul. ternyata. Nah kalau kita lihat trennya kok ini udah cukup lama ya, mungkin dari sekitar 2019-an, sekarang 2019-an. 2024 ternyata belum mati juga, Iya, masih tetap utuh masih ya Mas? tetap ya. Jadi ya mungkin akan cukup bertahan lama lah ini Iya. karena dasarnya ini kan minuman ya, Iya minuman. dan bisa jadi karena Semarang cukup panas Panas. dan Benar. ini kita es kopi susu ya cocok mungkin. Bilang dahaga gitu ya Mas? Betul. Oke, tapi biasanya anak-anak itu paling suka itu kopi apa Mas yang paling sering habis? Paling sering habis Rasa ya. apa itu Mas? Oke, kalau selama beberapa bulan ini kita jalan paling cepet ya, paling kenceng lah ya. Iya. Itu kalau di kita memang kopi susu kita menunya. Susu Kita ada kita. namanya menu kopi susu kita, itu pure kopi susu aja, Iya. rasanya creamy dan manis, serta rasa kopinya masih kerasa lah, aman. Itu cenderung aman di lambung juga. Iya. Cuman di samping itu kita ada beberapa menu yang
selain kopi susu kita yang kenceng itu kopi susu gula aren ternyata aren. banyak juga yang apa ya, yang suka. Jadi memang kopi susu gula aren cukup kuat lah. Cukup kuat. Dalam waktu yang lama sampai sekarang juga masih eksis lah. Iya, karena rasanya yang gampang diterima dengan lidah gitu ya, Mas. Kayak lagu itu pop lah, populer. Iya, jadi populer. Masuklah ke banyak lidah. Iya, gitu. Tapi paling banyak tuh berasal dari mahasiswa atau kalangan apa, Mas, kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau kita coba rata-rata ya, Iya, rata-rata. dari berbagai macam atau jenis pembeli kita, memang mostly mahasiswa, karena memang kita niatnya juga mendekati mahasiswa kan di sini. Cuman selain mahasiswa kita sering lihat beberapa kantoran itu meluangkan waktu dan tenaga buat nyamperin kita. Ya kadang juga mereka secara apa ya khusus mesen ke kita kayak perlu sekian puluh cup buat mungkin ngantor ya, buat rame-rame di kantor gitu acara ya. Memang mahasiswa sih yang paling rame lah. Iya. Boleh tahu nggak, Mas? Gimana sih, Mas, alur mekanisme kopi kita ini dari pembuatan hingga penjualannya ini bagaimana? Oke, mungkin secara singkat kali ya. Iya, Mas. Kita coba ya bedah tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Ya, jadi memang alur pertama pasti akan dimulai dengan produksi ya. Jadi produksi ini kita alhamdulillah kita pakai kopi biji kopi asli ya, beans lah. Artinya kita dari biji itu pasti kita akan kita grind pakai grinder ya, kita grind dulu, kita proses. Kita prosesnya karena kita kopi keliling, kita memang kalau ditanya segmennya itu segmen apa ya, kita harusnya memang segmen tengah ke bawah. Karena itu kita full pakai alat manual untuk mengolah dari kopi biji kopi sudah jadi bubuk kita olah secara manual. Nah, dalam proses produksi itu biasanya kita lihat dulu nih tren seminggu atau 2 minggu ke belakang ini pasarnya oke enggak. Artinya dari situ kita bisa set kita mau produksi ini kuantiti sekian. Nah, ketika kita udah dapat, tim produksi langsung membuat lah, langsung memproses segala macam. Nah, produksi di hari tersebut akan kita chill dulu di kulkas. Artinya nggak langsung kita jual di hari yang sama, karena ternyata kalau masuk kulkas itu rasanya lebih enak loh. Lebih enak, biar agak dinginnya gitu ya, Mas? Betul, ketika kita chill itu, chill bukan nyantai ya, ini chiller maksudnya. Nge-chill. Nah, itu maksudnya ketika si kopi ini yang sudah jadi itu kita proses, ada proses chiller itu, entah kenapa bisa jadi lebih pekat, rasanya lebih nyatu. Nah, setelah itu besoknya kita langsung jual dibawa rider kita ya, kita nyebutnya rider. Langsung jadi bahan dagangan lah bahasanya. Produk yang akan dijual sama rider itu keesokan harinya. Seperti itu sih. Ngomong soal biji kopi nih ya, Mas. Kalau boleh tahu biji kopi itu berasal dari mana, Mas, itu? Yang kita pakai? Iya. Oke, kalau yang kita pakai, kita sih sampai dengan hari ini kita masih pakai blend ya. Artinya blend itu ada robusta dan ada arabica. Kita blend. Oh, di blend. Nah, kalau yang robusta kita itu pakai dari Jawa Tengah, dari Temanggung. Tapi kalau yang arabicanya kita pakai yang dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Betul. Cuman areanya di bukit mananya kita juga kurang tahu ya, karena kita juga di roastery ya, kita dijelasin terus kita coba, oh cocok nih, ayo. Nah, kita pakai. Ya, biasanya kalau jual kopi kita ini rata-rata itu atau seringnya itu jualan titik mana aja, Mas? Oke, jadi kita sih selama jalan ini kita sudah coba di beberapa titik ya, kebetulan di area, khususnya area Tembalang. Area Tembalang. Nah, Tembalang ini kita sempat jualan di Bundaran Undip. Nah, di Bank BRI ya, Bank BRI. Ya, di Bank BRI itu pernah. Terus di halte Polines, seberang halte Polines itu juga dulu kita cukup lama di situ. Cuman kita sekarang sudah nggak di situ. Sekarang yang masih aktif alhamdulillah di depan Politeknik PUPR. Oh ya, PUPR. Jadi Bundaran Undip lurus terus, di situ ada. Sama kita di Banyumanik. Banyumaniknya di sekitaran perumahan Setiabudi. Jadi kita kayak pengen satu di Tembalang ada yang dekat mahasiswa Undip, satu yang di sekitar area Banyumanik juga ada. Kayak gitu. Biasanya apa aja, Mas, yang melatar belakangi
pemilihan tempat atau pemilihan titik lokasi itu apa aja Mas? Oke, jadi sebenarnya kita nggak yang terlalu menganalisis secara apa ya, secara spesifik lah. Iya. Yang penting kan kita sehari-hari aja kan yang paling pertama dekat persimpangan. Karena ketika ada persimpangan pasti ada waktu sepersekian detik mungkin ya orang itu akan berhenti melihat kanan kiri, lihat kondisi lah. Nah, dari sepersekian detik itu pasti ada sekian orang lah yang notice keberadaan kita. Jadi minimal satu ada persimpangan, dua ada lokasi parkir lah. Ada lokasi parkir. Jadi parkir itu nyaman. Ketika parkir nyaman itu kondisinya tidak, ketika ada yang parkir nggak mengganggu lalu lintas. Jadi kita pun jualan juga kalau ada yang beli lalu lintas masih tetap aman lah. Nggak terganggu. Biar bisa ngopi ngecil gitu ya Mas. Boleh kalau mau ngecil, cuman tapi biasanya sih mereka banyaknya bawa pulang ya. Bawa pulang. Take away lah mungkin away bahasanya gitu. ya. Ya memang konsep grab and go lah sebenarnya, karena paling simpel gitu ya. Betul, kita cari simpel, cari cepet, cari murah, cari enak. Itulah 3 poin berarti. Poinnya itu kayaknya. Oke. Boleh Mbak Mas spill dong Mas, apa aja? Pasti kan ada suka dukanya dong. Oh ya. Saat ini membuka usaha kopi kita ini tantangannya apa aja Mas kalau tahu? Oke, sukanya ada, dukanya juga pasti ada. Mulai dari dukanya dulu aja ya. Dukanya dulu. Mungkin bukan duka ya, aku menyebutnya tantangan kali ya. Jadi memang mungkin kita yang masih belum tahu ya, buka kopi keliling tuh kayaknya cuma lihat kopi keliling enak ya, nongkrong di pinggir jalan, terus ada pembeli datang dan repeat seperti itu. Cuman sebenarnya kalau ditanya tantangannya apa ya, pasti tantangan di lokasi ya. Lokasi itu nggak semua lokasi kita bisa tempatin atau kita bisa jualan di situ. Jadi bisa jadi itu tempat memang sudah lokasi milik orang atau memang itu punya instansi tertentu lah. Kita harus aware sama itu. Artinya kita nggak asal-asalan juga gitu ya dalam jualan. Tantangan juga karena kita full pakai bahan yang fresh ya. Contohnya susu itu tantangan buat kita jaga freshnya itu cukup tricky lah. Artinya itu kita attention lebih buat jaga itu. Jadi satu lokasi, dua bahan kita perlu jaga. Kalau sukanya, alhamdulillah kita jadi bisa banyak tahu ternyata macam-macam pembeli kita itu sukanya itu beda-beda. Maksudnya tipikalnya itu sukanya kopi yang seperti apa itu ternyata beda-beda. Betul. Mas. Kadang ada yang kita kan jualan juga kita trial lah market kita. Market kita suka nggak sih yang terlalu pahit, yang strong, atau mungkin yang cukup manis mereka suka nggak. Nah dari situ tuh kalau di data, di rekap tuh kelihatan ternyata macam-macam ya orang ini. Betul. Penikmat kopi itu nggak serta-merta kopi harus pahit, kopi harus atau mungkin jangan terlalu manis. Enggak, ternyata ada yang sukanya yang manis juga ada. Ternyata suka yang pahit juga ada. Jadi jadi kita jadi belajar terus. Serunya sih itu, alhamdulillah. Kalau saya kan suka yang pahit gitu, lebih nendang rasanya. Betul. Jadi kita akan terus belajar mempelajari market kita. Karena market berubah terus lah. Tapi bagaimana Mas Davi ini melihat prospek ke depan bisnis kopi keliling gitu? Kalau melihat prospek ke depan, karena satu ya, kopi kan awalnya komoditi ya. Dan ternyata itu umurnya sampai sekarang masih panjang. Terlihat panjang, dan ternyata trennya pun juga nggak mati-mati ya, nggak surut-surut gitu. Bisa jadi untuk usaha-usaha atau bisnis yang memang dia main di base-nya kopi, bisa jadi dia akan, kalau boleh aku berpendapat, mungkin lifespan-nya itu agak panjang gitu. Benar sih Mas. Karena ya nggak dipungkiri lagi, semuanya ternyata butuh kopi loh. Butuh kopi, ngantuk ngopi. Betul, bahkan kita malam-malam pun harusnya tidur tapi pengen ngopi juga. Ya ngopi. Gitu sih. Jadi, dan ternyata kalau ngomongin usia pun juga nggak hanya usia-usia mungkin yang udah dewasa yang ngopi ya. Bahkan anak kecil pun sekarang juga udah mulai tertarik kopi. Udah tren ya Mas. Betul, entah itu kebutuhan. Makanya kalau aku lihat ini ngetren doang atau enggak, kok kayaknya enggak ya. Iya, udah kebutuhan. Iya. Udah jadi tren lagi. Betul.
Dari yang awalnya produk yang sampingan malah jadi geser ke produk kebutuhan gitu. Iya. Walaupun bukan kebutuhan primer Kebutuhan ya, primer. cuman ya terlihatlah sehari-harinya. Sehari-hari. Minta dong Mas berikan pesan untuk para pecinta kopi di luar sana, khususnya mahasiswa Undip nih, sama ya warga Tembalang. Oke ya. Pesannya mungkin kalau kita ngomongin kopi ya bukan berarti kopi saya pribadi atau kopi kita tuh yang paling expert di bidang kopi, cuman pada dasarnya kalau memang pengen ngopi, beragam jenis kopi itu bisa ditemukan di mana saja sebenarnya ya. Kalau mau cari yang kopi enak pun nggak harus mahal, tapi kopi yang murah belum tentu nggak enak. Jadi ya kalau ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, silakan dieksplor lah. Karena di Tembalang khususnya ya pilihan kopi ini banyak banget. Nah kalau mau eksplor atau mencoba kopi yang mungkin cari yang murah dan yang enak, boleh coba kopi kita. Gaskan. Boleh coba kopi kita, dan nggak cuma kopi kita kok, di luaran sana di sekitar kita juga banyak kopi keliling yang lain. Cuman kopi kita salah satunya. Jadi ya itu kopi yang mahal, kopi enak nggak selalu mahal. Kopi murah belum tentu nggak enak. Contohnya kopi kita. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas David atas kesempatannya. Terima kasih. Dan terima kasih kepada seluruh audiens atau seluruh penonton Bincang Bareng Manunggal, dan simak selanjutnya di episode selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.